maju, ya, maju, mundur, ya, maju lagi, ya, agak kuda-kuda. Nah ini jangan terlalu ke sini, di sini. Oke, kalau terlalu sini efeknya ke sana. Nah, makanya di sini, tengah-tengah. Jangan terlalu ke sini, jangan terlalu ke sana. Tengah-tengah kokoh. Ini tangan ini fungsinya tangkisan ke sana, bawah, yang ini sini, sana. Makanya di atas satu, di bawah satu. Jadi kalau ada serangan bawah kita cepat, gitu ya. Kalau ada serangan atas cepat, gitu. Jadi kita jangan begini. Tapi ini namanya palabeh, ya. Jadi, Pak, nanti lagi kakinya. Nah, udah kuda. Kita harus selalu nempel dan titik pandang kita ke pinggang lawan, ya. Itu supaya kita bisa melihat dari ujung kaki sampai ke ujung lambut. Kalau kita melihat ke kepala gini ada serangan bawah kita nggak tahu. Makanya kita melihat ke sudut tubuh lawan, yaitu ke pinggang. Dan kita harus selalu posisinya, ya, berada di luar garis serangan lawan. Jadi jangan begini langkah. Nah, jangan ganti. Nah, jangan begini. Ini kan ibaratnya langkah sumbang. Saya kanan, ini tadi kiri. Makanya kita harus kalau kiri sama kiri, kanan sama kanan. Nah, itu. Jadi kita harus selalu berada tubuh kita di luar serangan lawan. Ya, kalau gini kan kita bagian sini terlindung. Nah, posisi begini. Agak maju ke depan sedikit. Nah, begitu ya. Nah, jadi kita yang paling penting ada 7 bagian di dalam silat ini. Yang pertama langkah yaitu pergantian posisi kaki, bagaimana mengatur kecepatan perubahan kaki dan juga tendangan, itu langkah. Yang kedua itu palabeh. Palabeh itu adalah pergantian posisi tangan dan kecepatan tangan, baik menyerang, bertahan dan lain sebagainya. Itu palabeh namanya. Yang ketiga itu gele. Gele ini bagaimana kita melepaskan ataupun menangkis ataupun menahan serangan lawan, ya. Mungkin kalau istilah di Minangnya yang nan kanai sipi nan sipi lapeh. Jadi kalau dalam Indonesianya yang harusnya kena telak itu nyerempet doang atau ke pinggir. Nah, dan yang harus nyerempet itu jadi lepas, itu fungsi gele. Tapi tidak dengan catatan tidak merubah langkah. Nah, ini kita akan coba yang gele. Ya, ini misalnya begini. Kita diserang orang ini ibaratnya dengan pisau, gitu ya. Nah, bagaimana ini melepaskan ini, tapi kita tidak merubah langkah, tidak memancing reaksi lawan, gitu ya. Nah, sekarang coba ke sini. Nah, perhatikan ya, yang namanya gele dari mulai kaki, pinggang, bahu, semuanya bergerak. Tuh. Nah, gitu kan? Itu yang namanya gele. Ya, perhatikan dari posisi kaki saya, ya kan? Pinggang. Jadi tadi kan ibaratnya serangan ke sini. Nah, dengan gele ini lepas, ditameng dengan ini, dan ini langsung masuk. Bisa diiringi dengan ini, bisa terus ke sana, yang gitu ya. Nah, coba sekarang, biar kelihatan cepatnya. Hup, nah itu gele sekaligus serangan. Kita menangkis, gitu ya, bertahan sekaligus menyerang pada saat bersamaan. Itu gele namanya. Sama juga, misalnya serangan ke atas, pukulan. Wah. Nah, coba ke sini biar kelihatan. Hop, nah, sama kan? Gitu. Ini dari sini kita bisa lanjutkan, patahin dan lain sebagainya. Nah, itu serangan awal. Ceritanya begitu. Ataupun misalnya orang nusukin pisau. Nah, karena tadi kita posisi palabehnya ataupun sikap pasang tangan begini, pada saat kita mukul ulu hati ataupun ini pisau misalnya, ini secara otomatis sebagai tameng. Nah, dan untuk menghasilkan efek yang paling maksimal dari serangan lawan, kita bisa melumpuhkan lawan secepatnya. Coba ke sini. Nah, pakai yang ini. Ah, gitu kan? Ini, ya. Ini bisa nendang ke sini, patah tulang rusuk. Atau jangan sampai orang mengganti tangan. Nah, kuncian begini, dikunci lagi kepala kita. Yang gitu ya. Nah, itu kita contohnya begini. Pada saat orang mau menusuk rusuk kita, nah, coba diam dulu. Kita yang ini ibaratnya sebagai radar. Orang membawa ini, nah, kita jangan bereaksi.
kalau misalnya kita tahan pada saat orang mau ini tahan, coba tahan. Nah, orang udah jadi ke sana atau mungkin dipatahin begini langsung. Nah, nggak jadi ke situ. Nah, coba ke sini. Oh, apa? Mau nusuk-nusuk saya. Ini tapi ini dibawa. Ini kan? Nah, begitu. Nah, saya kan sama saya nggak dilawan, nggak ada, ibaratnya nggak ada aksi, sehingga tidak ada reaksi dari ini. Coba. Nah, tapi saya tanpa sepengetahuan ini, tangan saya sudah di sini dan posisi saya sudah berubah. Ini sudah menangkis, ini sudah menyerang. Ya, ini baru serangan tahap awal. Ya bisa kemana dan seterusnya, gitu ya. Coba ulang lagi. Hop, nah, gitu kan. Hop, bisa kunci lagi. Gitu ya. Nah, itu cepatnya nanti. Gitu. Sekarang kita apa? Itu sudah paham ya, gelek seperti itu ya. Jadi menangkis ataupun menghindar serangan lawan tanpa merubah langkah, hanya memutar di sumbunya. Oke, begitu. Sekarang biar langkah. Ya, agak kuda-kuda sedikit. Nah, sekarang saya coba patahan yang kayak tadi. Set, patah sini. Nah, begitu. Ya, kita di sini satu serangan patah. Ya, ibaratnya sebelum orang menyerang yang lain. Tidak, coba sebentar contoh gini. Coba ke sini. Nah, ini orang sebelum ke sini mungkin atau sebelum sapu ke sini, itu ya, dan seterusnya kita punya antisipasi. Ya, lagi sini, set, nah gitu kan. Nah ini kaki, posisi kaki ini, kaki kita mengunci di belakang tubuh lawan, yang gitu ya. Nah sehingga ini posisi patah pun sama. Cara menangkis antisipasi patahan lawan juga tergantung posisi dia memegang di mana. Di sini beda, di sini beda, gitu ya. Posisi pegang gini beda. Kalau untuk patah ini memakai ini apa, celah antara jempol dan telunjuk. Nah ini dibetot ke sini. Nah jangan dikerasin. Nah itu patah ya, kerasa nggak patahnya? Nah gitu ya. Nah sekarang bagaimana antisipasi itu? Sekarang coba. Nah set. Nah ini kunci ya, benar. Sekarang posisi megang seperti itu. Nah lain lagi cara ininya. Nah cara melepaskannya, antisipasinya gitu. Nah makanya saya tergantung bagaimana bentuk kuncian lawan. Nah kalau misalnya pegangnya di telapak tangan, nah pegangnya di situ, nah lain lagi caranya. Hop, nah lain lagi yang dapat. Ya bisa. Ini patah dan sebagainya. Nah itu coba itu baru berapa? Nah, dua ya. Sekarang yang kita pakai sistem gunting ya, kaki kita menempel di kunci di sini ya, kita ini sambil mengikuti tenaga lawan, sambil mengikuti ini maju. Nah ini ambil, ya dapat lagi kita ya. Oke, kalau kita sudah dapat mah terserah mau diapain, itu dengan cara gunting. Set. Nah sekarang tadi udah berapa, 2 ya, 3. Nah sekarang ini tetap kita ikuti caranya biar dia tidak ada reaksi. Dia kan mau matahin, kita ikuti patahnya. Set ke atas. Ya. Hop. Begitu. Udah 3. Sekarang set. Nah, ini kita ikuti lagi ke sana. Tapi dengan posisi kita sudah ke sini. Nah, ke sini. Hop. Demikian. Ya. Gitu. Lagi cara yang lain. Hup. Nah sekarang yang cara yang paling gampangnya, sederhana aja, ikuti ke sana, ini pukul. Hup. Lagi sekarang coba yang naik ke sini. Hup, langsung naik. Gitu. Hup. Ya itu kalau dia langsung naik. Sekarang dengan sapuan saya langsung sapu. Saya serang. Dapat lagi saya. Ya. Jadi kita diserang maupun menyerang harus menang. Sip ya. Nah, sekarang coba. Lagi. Gitu. Nah, ini kita bisa dari belakang ini. Ya. Kalau udah jatuh begini mah terserah kita.